Jadi memilih kabel listrik yang tepat dan berkualitas itu adalah langkah yang penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam instalasi listrik rumah maupun di tempat kita bekerja. Jadi kabel listrik yang buruk atau yang tidak memiliki standarisasi itu tentu saja dapat menyebabkan terjadinya permasalahan serius. Nah, seperti konsleting, bisa juga menyebabkan terjadinya kebakaran atau bahkan bisa merusak daripada peralatan elektronik. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang harus kita ketahui ketika kita ingin membeli sebuah kabel listrik. Yang pertama, tentu saja kita harus mampu mengenali kabel listrik yang akan kita gunakan. Jadi pada dasarnya memang kabel listrik itu dia terbuat dari tembaga dan aluminium. Nah, dari kedua material itu memang tembaga itu lebih baik dibandingkan dengan aluminium karena memang tembaga memiliki resistensi yang lebih kecil. Cuman memang kabel tembaga ini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kabel yang bermaterial aluminium. Dan kita harus bisa juga memastikan bahwa jenis-jenis kabel yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa jenis kabel yang biasa dijual di pasaran. Yang pertama itu adalah kabel NYA. Nah, biasanya digunakan di dalam pipa konduit, atau kita juga bisa menggunakan kabel NYM yang memiliki isolasi tambahan yang memang cocok untuk instalasi permanen dalam sebuah bangunan. Atau kita juga bisa menggunakan kabel NYY ya. Jadi kabel ini memang digunakan untuk instalasi luar ruangan atau bisa juga digunakan di dalam tanah. Itu ya. Yang kedua di sini adalah perhatikan juga ukuran kabel yang akan kita gunakan. Jadi ukuran kabel atau luas penampang kabel ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa kabel itu mampu mengaliri listrik tanpa mengalami terjadinya overheat. Jadi pilihlah kabel yang memang disesuai dengan beban yang terpasang pada bangunan tersebut. Karena apabila beban yang terpasang itu lebih besar daripada kemampuan hantar arus sebuah kabel, maka itu tentu saja akan dapat menyebabkan terjadinya konsleting pada kabel tersebut ya. Yang ketiga di sini, pada saat kita membeli sebuah kabel listrik, kita harus bisa memperhatikan kondisi fisik kabel tersebut. Ya, jangan sampai kabelnya itu mengalami kerusakan seperti isolasinya yang cacat atau kabelnya yang putus. Karena itu dapat menyebabkan terjadinya permasalahan keamanan, ya seperti konsleting dan kebakaran. Jadi kabel yang berkualitas itu biasanya memiliki tanda atau label yang mencantumkan informasi penting ya, seperti luas penampangnya, ya, tegangan yang diizinkan, ya mereknya yang memang memiliki merek yang bagus. Nah, itu ya. Nah, itu harus ada dalam sebuah keterangan yang ada pada kabel tersebut. Yang keempat di sini adalah perhatikan standar keamanan dan sertifikasi. Jadi pastikan kabel yang kita beli itu dia memiliki sertifikasi dari badan standar yang telah diakui. Seperti apa? SNI misalnya, LMK untuk kabel peralatan listrik, atau bahkan kalau memang standarnya udah internasional, di situ adalah dia memiliki keterangan ISO. Ya. Jadi sertifikasi ini memang menjamin bahwa kabel itu telah mengalami uji atau telah memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Yang kelima di sini adalah pertimbangkan lingkungan penggunaan. Jadi pilihlah kabel yang sesuai dengan lingkungan penggunaannya. Jika kabel yang akan kita gunakan di luar ruangan atau di lingkungan yang basah, jadi pilihlah kabel yang memiliki memang lapisan yang tahan terhadap air dan kondisi cuaca ekstrim.
Ya, seperti penggunaan kabel NY-FGBY. Nah, itu memang digunakan untuk kabel tanah, kabel outdoor. Nah, seperti itu ya. Yang keenam di sini adalah hindari kabel yang terlalu murah ya. Memang harga ini berbanding lurus dengan kualitas. Kalau harganya mahal, tentu saja kualitasnya akan semakin baik ya. Jadi kabel yang terlalu murah itu mungkin tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Nah, sebaiknya itu belilah kabel yang baik, dalam arti kata harganya itu tidak terlalu murah.